Orang yang berpemahaman bahwa pengakuan dosa berpotensi mengalihkan perhatian dari Kristus kepada dosanya, kemudian memberi solusi gak usah pengakuan dosa demi terhindar dari perasaan berdosa, adalah orang yang tidak paham doktrin tentang keselamatan Kristen. Waktu sudah jadi orang Kristen, pengikut Kristus, ketika kita jatuh dalam dosa, harusnya doanya mengatakan gini, Tuhan, terima kasih bahwa dosaku sudah diampuni. Tapi seringkali kita minta ampun terus. Nggak apa-apa juga sih, juga Tuhan tahulah hati kita seperti apa. Tetapi karena kita orientasinya kepada dosa kita, lambat laun kita tidak terlepas dari dosa itu. Harusnya kalau kita mengerti dan bertumbuh di dalam kasih karunia, kita mengerti bahwa sekali dan untuk selamanya Dia mengampuni kita. Ketika jatuh lagi, ketika sudah terima Yesus, sepatutnya doanya, Tuhan terima kasih bahwa dosaku sudah diampuni. Lambat laun yang kita fokus adalah karya Kristus di kayu salib. Lambat laun kita gak mau buat dosa. Itu sebabnya juga jangan berdoa mengatakan bahwa Tuhan layakkan aku sebelum kita masuk ke dalam sebuah doa misalnya. Karena kita sudah dilayakkan. Jadi doanya, Tuhan terima kasih bahwa saya sudah dilayakkan. Saya hidup taat karena saya sudah dilayakkan, bukan untuk dilayakkan. Itu pengertian-pengertian yang akhirnya ketika salah masuk ke dalam doa-doa kita, dan akhirnya orientasi pemikiran kita dan hati kita akhirnya salah. Kita tidak mengenal Kristus dengan benar akhirnya. Merasa tertuduh terus. Guys, menarik ya, terdengar seperti enak didengar. So you can fall in sin, and when you fall, all you need to do is just thank you Jesus. My sin has been forgiven. Apakah semudah itu? No. Saya melihat dalam cuplikan tadi itu Bapak Pendeta itu ada kegagalan paham dari Bapak tentang apa yang disebut konsep kelayakan dan pengakuan dosa atau pertobatan. Biar saya terangkan. Saudara-saudara, berlawanan dengan cuplikan Bapak tadi, saya mau katakan kita, orang Kristen, kita nggak bisa hanya berterima kasih atas pengampunan Tuhan tanpa kita mengaku dosa kita dan tanpa kita meminta dahulu pengampunan daripada Tuhan. Saudara-saudara, kalian itu harus perhatikan dalam video ini, karena apa yang saya mau terangkan di sini itu akan sangat membawa pencerahan, karena banyak sekali orang Kristen itu belum paham tentang apa yang hendak saya terangkan di sini. Pertama, benar, kematian Kristus di kayu salib adalah satu kali untuk selamanya, dan itu sudah cukup untuk menggantikan seluruh korban penghapusan dosa umat selama-lamanya. Jadi dulu di Israel, kalau ada orang berbuat dosa, dia harus bawa korban ke bait Allah. Lalu korban itu akan disembelih, dan dosa orang yang membawa korban itu kemudian dihapuskan oleh karena kematian domba itu. Ibrani mengatakan dalam Ibrani 10 ayat pertama sampai 4 dan ayat 9 sampai 10, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam ayat ini jelas memang dikatakan bahwa darah Kristus adalah korban yang cukup untuk seluruh dosa manusia, untuk orang percaya. Tapi ini bukan berarti kita nggak perlu lagi pengakuan dosa. Karena dalam surat Yohanes, Rasul Yohanes memberikan kita sebuah penjelasan yang menarik tentang bagaimana harusnya kita mengerti dua hal, yaitu bagaimana besarnya kasih karunia Kristus dan bagaimana memandang keadaan diri kita di dalam kasih karunia yang besar itu. Pertama, Yohanes 1 ayat 5-10, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup
Di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, teman-teman, dalam ayat 5-7 di sini, Yohanes berkata tentang orang percaya sebagai orang yang menerima berita Injil. Dan oleh karena Injil, orang percaya telah hidup di dalam terang. Sekali lagi, oleh karena Injil, bukan oleh karena kesucian diri seorang, tapi oleh karena Injil Kristus, oleh karena Kristus, kita hidup di dalam terang. Dan hidup di dalam terang adalah hidup seseorang yang hatinya telah mendengar dan menerima kabar baik dan percaya kepada Kristus sebagai pusat dari kabar baik itu. Kita hidup dalam terang bukan karena diri kita suci, tanpa dosa dan kesalahan, tapi kita hidup dalam terang karena berita yang kita percaya dari para rasul. Nah, kenapa tafsirannya demikian? Karena ayat 8-10 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dalam bacaan ini kita melihat seperti ada dua kontras. Kontrasnya adalah bahwa kita yang percaya kepada berita Injil telah hidup dalam terang karena berita Injil. Tapi kita dikatakan juga harus mengaku dosa. Dan kalau tidak mengaku dosa, kita membuat firman-Nya menjadi pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ada orang yang berkata bahwa bacaan ini adalah untuk orang yang belum percaya. Saudara-saudara, tafsiran bahwa bacaan awal Yohanes ini adalah untuk orang yang belum percaya itu salah. Karena jelas satu ayat setelah ayat 10, yaitu pertama Yohanes 2 ayat 1, Yohanes memanggil pembaca suratnya sebagai anak-anakku. Apakah Yohanes memiliki anak? Tentu tidak. Kenapa dia panggil pembaca suratnya ini sebagai anak-anakku? Jawabannya sederhana, karena Yohanes menunjukkan surat ini kepada orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah Kristen. Orang-orang yang sudah percaya, sudah menerima Yesus, sudah menjadi satu dalam persekutuan dengan berita Injil. Dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan. Hal-hal ini, maksudnya hal yang mana? Tentu hal-hal di dalam surat ini. Kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi Yohanes mengatakan supaya orang Kristen jangan berbuat dosa. Tapi Yohanes katakan, namun jika seorang berbuat dosa, jika ada orang Kristen, orang percaya, orang beriman jatuh dalam dosa, dia katakan, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, teman-teman, jadi Yohanes itu masih mengatakan bahwa dia menulis surat ini kepada orang Kristen supaya orang Kristen jangan berbuat dosa. Tapi jika dalam usaha orang Kristen hidup suci, orang Kristen jatuh dalam dosa, maka orang Kristen memiliki pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dikatakan dalam ayat 2, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, kita mungkin berpikir, oh berarti benar dong tafsiran menurut pendeta yang dicuplikan tadi. Tunggu dulu, ayat ini linknya ada di pasal sebelumnya yang sudah kita baca tadi. Pertama Yohanes 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ada kata mengaku dosa. Nah, dalam cuplikan tadi dikatakan kalau kita selalu mengaku dosa, maka kita akan berfokus kepada dosa-dosa kita dan kita tidak akan mengenal Kristus dengan benar. Sebaliknya, kalau kita saat jatuh dalam dosa, kita hanya berterima kasih untuk pengampunan Tuhan dan tidak mengaku dosa, maka katanya lambat laun orientasi pikiran kita adalah karya Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, benarkah demikian? Inilah yang saya maksudkan, bahwa Bapak tadi itu dia nggak mengerti konsep penting tentang kekristenan. Karena Bapak tadi itu punya asumsi bahwa orang yang melakukan pengakuan dosa itu adalah tentang meminta kelayakan. Bapak ini juga merefleksikan bahwa pengakuan dosa itu beresiko membuat orang hanya berfokus kepada dosa-dosanya dan melupakan salib Kristus. Saya katakan itu benar, tapi
itu hanya akan terjadi kepada orang yang gak paham dengan prinsip Kristen yang akan saya ajarkan sekarang. Tentu prinsip ini melawan solusi atas permasalahan yang diberikan oleh Bapak tadi, yaitu demi menjauhkan orang dari merasa bersalah dan fokus pada diri, maka nggak perlu ada pengakuan. Itu solusi dari Bapak tadi. Meskipun sikap ini juga berisiko membuat kita menganggap murah kasih karunia Kristus. Saudara ngerti maksud saya? Orang yang berpemahaman bahwa pengakuan dosa berpotensi mengalihkan perhatian dari Kristus kepada dosanya, kemudian memberi solusi gak usah pengakuan dosa demi terhindar dari perasaan berdosa, adalah orang yang tidak paham doktrin tentang keselamatan Kristen. Karena begini, yang namanya pengakuan dosa, baik pribadi ataupun dalam gereja, khususnya gereja Tuhan, di sebuah ibadah. Gereja Tuhan dalam sebuah ibadah tiap minggunya itu harus menyerukan pertobatan. Bukan demi mendapatkan pembenaran oleh darah Yesus, ya. Jadi harus ada pengakuan dosa, bertobat, bukan demi mendapatkan pembenaran oleh darah Yesus, melainkan sebuah praktek yang mengarahkan kita pada pengudusan sebagai orang yang sudah dibenarkan. Sekali lagi, pengakuan dosa bukan demi mendapatkan kelayakan atau pembenaran, tapi demi pengudusan hidup. Pengajaran ini muncul dari seruan Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara lihat, ada dua penekanan, bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. John Calvin dalam buku Pengajaran Agama Kristen menegaskan bahwa antara beriman percaya kepada Yesus dan bertobat dari dosa itu adalah dua hal yang harus dibedakan meskipun gak bisa dipisahkan. Calvin menegaskan bahwa memang benar pertobatan yang sejati itu gak mungkin terjadi tanpa iman kepada Yesus Kristus. Tapi Calvin mengatakan bahwa keduanya, antara pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus, kedua hal ini gak boleh dicampurkan. Karena kalau iman dicampurkan dengan pertobatan atau pengakuan dosa atau hidup suci, maka itu akan menjadi sesuatu yang kontradiksi dalam sudut pandang iman Kristen. Kontradiksinya dalam arti begini. Secara umum kita percaya bahwa keselamatan kita dalam Kristus adalah oleh iman kita. Ya, oleh iman kita mendapatkan keselamatan itu sebagai anugerah semata-mata. Dalam arti Tuhan yang menyelamatkan kita oleh darah Yesus tidak menjadikan kekudusan kita sebagai dasar atau syarat dari pembenarannya. Tidak. Nah, kontradiksi berbahayanya adalah kalau kita berpikir bahwa pengakuan dosa kita di hari Minggu atau pengakuan pribadi kita tiap-tiap hari kita lakukan sebagai dasar dari kelayakan kita, maka kita secara nggak langsung menganggap bahwa kita dilayakkan atau dibenarkan karena kita sudah bertobat, sudah lepas dari sebuah dosa. Dan ini keliru. Karena yang benar adalah, pertama, kita harus menyadari kepercayaan kita kepada Yesus. Itulah dasar kita mendapatkan pembenaran atau kelayakan di hadapan Allah. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu dasar kita mendapatkan kelayakan kita di hadapan Allah. Kedua, pengakuan dosa. Tiap kali kita jatuh dalam dosa, sesudah kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, sesudah kita beriman kepada Yesus, pengakuan kita itu merupakan buah dari percayanya kita kepada Yesus. Itu merupakan berkat kita. Kita boleh mendapat pengampunan, boleh bertobat tiap-tiap hari, kita menikmati yang namanya berkat pengudusan. Kita harus ingat bahwa tujuan kita diselamatkan oleh salib Kristus itu bukan hanya kita masuk surga, tidak. Tapi tujuannya adalah supaya kita bisa menikmati hidup yang suci di bawah pengampunan Tuhan. Di bawah pengampunan, bukan di bawah kelayakan. Jangan sampai kita mencampur adukan antara bertobat dari dosa dan mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Jangan sampai kita campurkan itu, karena itu berpotensi menggeser iman kita kepada iman yang salah, yaitu saya diterima Tuhan, saya benar karena saya sudah tidak berdosa. Jadi tujuan kita diselamatkan adalah supaya kita bisa menikmati berkat hidup kudus. Maka kita harus berusaha untuk hidup kudus. Dan kalau kita jatuh dalam dosa, di dalam usaha kita, di dalam kerinduan kita akan hidup suci, kita bukan menjadi nggak layak, enggak. Tapi kita harus menjadi menyesal dan bahkan malu. Suatu perasaan penyesalan akan sebuah kesalahan yang kita lakukan, oleh karena ada konsekuensi dari setiap kesalahan kita. Dari setiap kita menyakiti hati orang lain, atau kita berbuat hal yang jahat buat tubuh kita atau bagi orang lain, itu akan ada konsekuensi. Dan
penyesalan itu bukan berarti kita udah terpisah dari Tuhan. Tidak. Kita bukan lagi seperti Adam dan Hawa yang pas jatuh langsung terpisah dengan Tuhan. Enggak. Kita tetap adalah milik Tuhan. Hanya kita harus menyesal oleh karena telah menyakiti perasaan sama kita. Kita harus malu oleh karena kita yang sudah ditebus Kristus masih berbuat kesalahan. Kita harus menyesal. Dan oleh karena rasa bersalah itu, oleh karena rasa menyesal itu, kita didorong bukan untuk bunuh diri atau menjadi jauh dari Tuhan, tapi kita didorong untuk merendahkan diri di bawah kaki salib Yesus dan memohon pengampunan kepadanya. Bukan memohon pembenaran, bukan memohon kelayakan, tapi memohon pengampunan. Nah, kalau kita paham seperti ini, maka kita nggak perlu khawatir dengan resiko yang disebutkan oleh Bapak tadi, bahwa kita akan terfokus kepada dosa kita dan melupakan salib Kristus. Karena ingat, pembenaran Yesus bukan karena kita sudah suci dan nggak punya kesalahan, bukan. Tapi kita dibenarkan Yesus oleh karena anugerah, dan oleh karena kita sudah dibenarkan itulah kita harus bertobat dan hidup suci terus-menerus tiap-tiap hari, hidup dalam pertobatan. Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa ini artinya bahwa kita mengenal Allah yang sejati di dalam Kristus Yesus, dan kita dibebaskan dari kematian dengan janji kebangkitan dan hidup kekal. Kemudian dikatakan, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara lihat, buah kemerdekaan kita oleh penebusan Yesus Kristus adalah buah yang membawa kita kepada pengudusan, membuat kita bebas dari dosa, dimerdekakan dari dosa, belenggu dosa dikalahkan, yaitu terpisah kita dari Allah. Yang kedua, kita mati, ya, itu kita merdeka dari itu. Kita boleh mengenal Allah yang sejati, kita boleh dijanjikan kebangkitan dan hidup kekal, ya, bahkan kita sudah bangkit dari sekarang dalam roh kita oleh Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Dalam roh kita sudah bangkit bersama-sama dengan Yesus, ya. Ketika kita percaya pada Dia, rohani kita bangkit karena kita bersatu dengan Allah Tritunggal di dalam iman kita kepadanya. Jadi buah kemerdekaan kita oleh penebusan Yesus itu membawa kita kepada pengudusan. Pengudusan hidup kita yang sudah percaya Allah sejati di dalam Yesus Kristus dan sudah nggak akan mengalami kematian kekal. Kita akan dikuduskan di dalam hidup kita ini dalam proses pengudusan oleh Roh Kudus. Maka saudara-saudara, inilah alasan kenapa gereja perlu membuat sesi pengakuan dosa tiap minggunya. Pengakuan yang disusul dengan pemberitaan anugerah Allah. Saya percaya lewat sebuah pengakuan dosa, orang yang telah diselamatkan, orang berdosa yang sudah layak, yang sudah dibenarkan, bukan karena dia benar, tapi karena Kristus benar, orang berdosa ini akan terus didorong untuk ditegur dosanya, mengingat kesalahannya, memohon pengampunan dan menerima pengudusan sebagai buah keselamatannya. Saudara, video bantahan sekaligus pengajaran seperti ini harus kalian sebarkan supaya di satu sisi mencegah orang dari perasaan tidak layak, juga di sisi lain itu sekaligus mencegah orang dari resiko menganggap murah salib Kristus. Di sisi lain juga mendorong orang untuk hidup dalam pengakuan dan pertobatan sebagai buah keselamatan yang sudah ia terima. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.